Jumpa lagi. Semoga sinyal saya baik-baik saja nih ya, karena sedang pakai sinyal yang lain daripada yang biasanya. Semoga suara jelas juga ya. Oke. Malam ini kita melanjutkan diskusi kita dari proyek terjemahan buku Roger Cottrell, The Politics of Jurisprudence, yang saya terjemahkan menjadi Politik Ilmu Hukum. Oke. Seperti biasa nanti saya akan menampilkan PowerPoint, bukan PowerPoint, teks terjemahan yang sudah dibagikan kemarin malam ya. Kemarin malam saya sudah kirimkan. Tapi di awal ini ada sesuatu yang mau saya sampaikan sekaligus pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Tadi saya terpikir, apa yang harus saya sampaikan ya dalam pengakuan dosa ini? Tapi saya mau bilang, ada kesalahan fatal ya di dalam teks kalau kawan-kawan baca. Jadi sejujurnya teks terjemahannya belum selesai atau sebenarnya malah tidak selesai. Jadi saya cerita ya, kenapa tidak selesai. Kalau kawan-kawan cek, bisa dilacak di nomor paragraf 22 dan seterusnya itu ada yang hilang. Dan saya tulis di situ terhapus. Jadi saya mengalami human error ya. Human error ketika mengerjakan itu. Nah, saya merasa justru penting di awal ini untuk saya cerita tentang human error itu, karena kita semua kan berkecimpung di dunia yang kurang lebih mirip ya, akademis dan tulis-menulis. Jadi saya mau curcol nih, kalau curhatnya eksplisit kayak curcol ya, saya mau curhat ini, kenapa terjadi kesalahan itu ya. Jadi ini kesalahan yang saya lakukan ini, saya malah jadi sadar ya, pentingnya teknis strategis untuk mengerjakan, atau ketika kita punya kerja menulis ini ya. Kalau kawan-kawan mahasiswa kan pasti itu bentuknya skripsi gitu ya umumnya kan. Ketika menghadapi kerja-kerja kayak gitu, ada saran yang sangat teknis, tapi ternyata nggak semua orang paham, dan saya sendiri baru paham ketika saya mengalami kesalahan ini. Jadi kawan-kawan, ini sharing saya, pengalaman saya. Tentu tiap orang bisa punya gaya, jadi ini bukan satu jurus gitu ya, atau satu konsep, bukan konsep juga ya, jauh dari konsep, tapi hanya perkara teknis, tapi ternyata memang penting ya. Jadi kalau kita melakukan kerja penulisan yang panjang ya, panjang dalam arti jumlah halaman dan jangka waktu menulisnya panjang, ternyata yang dibutuhkan adalah kita menyimpan. Kalau di Word biasanya kan ada save as ya. Ternyata kita harus menggunakan save as itu sesering mungkin. Jadi kita tuh punya file itu banyak, dan itu harus dibikin per tanggal, bahkan per jam. Jadi ketika kita mengerjakan jam segini, itu kita harus save as sebagai file yang kita kerjakan tanggal segini, jam segini. Jadi jangan hanya bikin satu file ya. Jangan hanya bikin satu file yang kalau mau dikerjakan itu dilihat, dibuka, diketik, lalu di-save, tutup, nanti kapan lagi, buka lagi, save. Ketika ada satu file kayak gitu, sesungguhnya resiko kecelakaan terhapus atau tertimpa, kan bisa tertimpa gitu ya, sama file yang nggak sengaja kita timpa dengan yang lama, file yang lama dengan nama yang sama, wah, kecelakaan. Jadi satu hikmahnya adalah, saya kan bercita-cita mau studi lagi, kalau saya nanti bisa menulis, saya tidak akan menyimpan file dengan satu nama. Jadi ini
saran praktis untuk kawan-kawan mahasiswa ya, ketika mengerjakan skripsi. Jadi filenya itu harus dibikin banyak ya memang, dengan nama yang terformat ya, nama yang terformat. Ya tentu kan nanti kita bisa hapus filenya ya. Kalau misalkan memori komputer sudah penuh gitu, kita bisa hapus mudah saja. Tapi lebih sakit hati adalah ketika file yang sudah kita kerjakan terhapus, dan itu yang terjadi dengan saya di nomor 22 dan seterusnya itu. Jadi saya di sini sangat minta maaf. Tapi saya berpikir ya ketika itu terjadi ya saya sempat bingung sih, sempat bingung dan sempat kewalahan, tapi ya sudah, kita move on saja. Move on dalam arti ya kita selesaikan, makanya saya selesaikan sampai akhir, tapi tentu tidak realistis kalau saya selesaikan yang terhapus itu. Dan yang penting kita move on, yang lebih penting lagi kita move on, bergerak untuk menggarap bab-bab. Ini bab 5, bab 6, 2 minggu lagi bab 6, lalu bab 7, dan bab 8, dan kita selesai tuntas menggarap buku Roger Cottrell ini. Itu yang penting. Oke, jadi sekali lagi, itu pengakuan saya di nomor 22 sampai nomor 40 terhapus. Cukup banyak, sekitar 20 ya, sekitar 20 paragraf, dan seperti yang kawan-kawan sudah amati ya, kalau dari diskusi kita yang pertama, dari terjemahan saya kan sudah bisa dibaca, model menulis Cottrell itu panjang kan ya, paragrafnya panjang-panjang. Jadi ya sayang sekali, memang saya sangat menyesal. Makanya tadi saya menyampaikan tadi ya, dan sekaligus saran untuk kawan-kawan, terutama kalau nanti ngerjain skripsi atau apapun, kegiatan menulis apapun. Kawan kita Bung Dion tampak aktif menulis, nah saya sarankan bikin file yang banyak dengan nama yang itu ya, namanya tinggal diganti tanggalnya atau jamnya gitu kan, nama filenya. Itu sungguh-sungguh akan sangat membantu ya. Dan jangan lupa untuk selalu backup di email atau di sheet. Oke. Saya sekarang akan mulai share screen. Ya. Saya mau ajak dulu untuk scanning ya. Untuk lakukan scan, jadi membaca struktur keseluruhan dari terjemahan bab 5, judulnya Daya Pikat Hukum Kodrat. Saya mau scanning dengan kita lihat dulu sub-sub judulnya, sambil saya tandai. Yang pertama, positivisme hukum dan hukum kodrat. Oke, sambil saya kasih komentar sedikit ya. Kita sudah menempuh perjalanan dalam 4 bab ya. 4 bab Cottrell, dan kalau teman-teman sadari ya, sampai bab 4, Roger Cottrell tidak satu kata pun ya, tidak satu kalimat pun di dalam satu halaman pun dari seluruh 4 bab terdahulu menyebut istilah positivisme hukum dan hukum kodrat. Jadi baru di sini dia menyebut. Padahal kita tahu kalau diskusi tentang filsafat hukum kan biasanya ini yang selalu disebut ya. Yang dalam bahasa Indonesia disebut aliran ya. Aliran. Menarik ya kita mendiskusikan aliran ini. Ada 2 orang, saya teringat 2 pemikir, 2 peneliti, 2 sarjana yang mengamati Indonesianis, jadi mereka foreigners, orang luar ya, orang bule gitu. Satu, kalau nggak salah orang Amerika, satu orang Australia ya, Clifford Geertz, pasti tahu ya nama itu, Clifford Geertz. Dan satu lagi namanya David Bourchier. Kenapa saya menyebut 2 ini? Geertz itu antropolog,
Bourdieu itu lebih ke social scientist, lebih sebagai social scientist atau political scientist. Mereka bukan sarjana hukum, setahu saya. Mereka juga bukan ahli filsafat hukum, jadi mereka bukan dosen atau akademisi di bidang filsafat hukum. Tapi dua orang ini dalam tulisannya, dalam karyanya masing-masing, tadi ya, yang satu lewat karya antropologi, yang satu lewat karya social and political science, itu dengan sangat kritis mengidentifikasi corak-corak pemikiran filosofis hukum di Indonesia yang tadi saya sebut, kita kan menyebutnya aliran nih, aliran. Nah, tapi kalau di sini kita akan lihat positivisme hukum dan hukum kodrat yang dibahas Cottrell itu saya boleh bilang tidak seperti aliran ya, tidak seperti aliran yang kita paham dalam wacana kita atau seperti yang ditunjukkan oleh Gertz dan Bourdieu itu ya dalam tulisannya. Gertz dan Bourdieu sebagai Indonesianis, mereka mengkritisi fenomena hukum, terutama pemikiran tentang hukum masyarakat dan negara gitu. Tapi kalau untuk akademisi hukum kebanyakan, pengemban hukum kebanyakan, terutama yang ada di kampus, di dunia akademis, mereka nggak terlalu pusing ya. Dalam arti ya positivisme hukum dan hukum kodrat itu ya aliran filsafat hukum. Atau mungkin ada yang mengistilahkannya teori hukum. Apakah positivisme hukum itu dan hukum kodrat adalah aliran? Apakah itu teori? Nah, kalau kita baca baik-baik dari subbab Cottrell, dari paragraf nomor 2 dan seterusnya, kita akan bisa tahu ya, sebenarnya ini apa. Nanti kita akan lihat lagi. Saya akan kembali, jadi kita scanning dulu aja. Ini berikutnya, ini salah ketik ya. Ini kesalahan ketik. Harusnya apakah hukum kodrati sudah mati? Tuh. Di bagian ini, Cottrell membahas tentang sejarah perkembangan pemikiran hukum kodrati. Natural law. Biasanya kan natural law dikenalnya hukum kodrat, ya. Tapi saya di sini mencoba memberi pemaknaan lewat terjemahan saya, bukan hukum kodrat, tapi hukum kodrati. Hukum kodrati. Karena natural itu kan dalam bahasa Inggris adjektif, ya. Adjektif. Kodrat kalau bahasa Indonesia hukum kodrat. Hukum kan kata benda. Kodrat kan kata benda juga ya. Kodrat itu ya. Setahu saya kodrat itu kata benda ya. Padahal natural law itu kan naturalnya kan adjektif, law-nya noun kan, kata benda. Maka saya baru sadar juga ketika menggarap bab 5 Cottrell ini, oh, kalau selama ini di wacana filsafat hukum kita menyebutnya hukum kodrat. Tapi di sini saya coba mengajukan terjemahan hukum kodrati. Hukum kodrati. Jadi natural itu kan kodrati, ya. Kodrati atau alamiah, tapi kodrati yang kita maksud di sini. Dan itu penjelasannya ada di subbab ini ya, dari paragraf nomor 10 dan seterusnya. Lalu hukum kodrati dan otoritas hukum. Nah, di sini persis sebenarnya Cottrell mau menunjukkan perdebatan antara hukum kodrati dan positivisme hukum. Perdebatannya itu adalah tentang otoritas hukum. Bagaimana kita memandang dan memahami otoritas hukum. Itu adalah inti perdebatan hukum kodrati dan positivisme hukum. Lalu kelahiran kembali hukum kodrati. Di sini kembali Cottrell menunjukkan perkembangan sejarah pemikiran. Jadi teori dari para filsuf
Nanti setelah ini akan eksplisit disebut ya siapa filsufnya setelah bagian subbab ini. Ini tadi yang saya sampaikan terhapus, nomor 23 ini. Itu terjadi tanggal 4 April, di saya tandai aja. Dan dimulai kembali di nomor 40. Nah, sebenarnya di sini sudah mulai ya, disebut atau diulas teori dari filsuf hukum kodrati, yaitu Lon Fuller, ini namanya. Ini salah ketik harusnya F-nya besar. Lon Fuller ya. Namanya bukunya The Morality of Law. Di sini sebenarnya Cottrell mengulas sebuah teori hukum kodrati dari seorang filsuf Amerika yang dikenal sebagai pendukung teori hukum kodrati modern, yaitu Lon Fuller ini. Di sini masih pembahasan tentang Lon Fuller itu oleh Cottrell di elaborasi cukup panjang tentang Fuller ini karena teorinya itu secara langsung berkonfrontasi dengan positivisme hukum, dan Fuller memang self acclaim ya, dia one of the natural law, one of the self acclaim natural law thinker. Self acclaim dalam arti dia menyatakan, dia tegas menyatakan bahwa dia positivisme hukum. Itu Fuller ya, self acclaim, jadi dia menyatakan dirinya dia menentang positivisme hukum, dia melawan positivisme hukum. Dan dari situ Fuller kemudian berdebat ya lewat karya-karya dan argumentasi terhadap berdebat dengan pemikir-pemikir positivis yang kita sudah kaji sebenarnya di bab lalu, tapi oleh Cottrell tidak disebut positif, lebih disebutnya sebagai filsuf analitis, analytical jurisprudence. Dan kita ingat lagi ya, ada nama-nama seperti H.L.A. Hart, Kelson, dan ditarik mundur sampai ke sebelumnya, yaitu John Austin dan Jerome. Itu semua menjadi sasaran kritik Fuller lewat teori hukum kodratinya yang modern ini. Lalu di sini, ini subbab ini ya, kalau kita perhatikan dari perjalanan diskusi kita, subbab tentang tanggung jawab politik dan profesional ini khasnya Cottrell ya. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita flashback lagi ya, kita ingat-ingat lagi diskusi kita waktu bab. Di situ Cottrell mengungkapkan ya di bab 1 bahwa di dalam buku ini dia punya minat atau perhatian gitu ya untuk mengkaji teori hukum itu punya konteks dalam ruang lingkup praktek politik dan tanggung jawab profesional. Maka ini subbab yang khas analisisnya Cottrell ya, dia menempatkan teori Fuller dalam kerangka diskusinya yang menjadi ciri khas buku ini. Nanti bab 6, bab 7, bab 8 kita akan ketemu lagi, meskipun mungkin nggak eksplisit ya, dia memberi judul subbab mengenai tanggung jawab politik dan profesional, tapi pasti ada. Bab 4 ada, bab 3 ada, bab 2 ada. Hukum kodrati telah ketinggalan zaman, di sini sudah menuju penutup ya. Ini subbab yang akan menutup bab ini. Cottrell memberikan pertimbangan tentang relevansi hukum kodrati untuk zaman ini. Dan kemudian dengan mulai kemudian juga ke teori yang lain di sini ya. Dia buat di merujuk ke filsuf hukum kodrati yang lain yang juga sangat berpengaruh, namanya John Finnis. Di sini. John Finnis. Kalau Lon Fuller itu dari Amerika, kalau John Finnis dari Inggris.
Oke, itu scanning kita. Saya sekarang akan ajak lagi naik ke awal tadi. Ya, di sini harusnya saya tulisnya hukum kodrati ya. Jadi berarti ini salah ketik. Ini kesalahan ketik saya juga di sini. Oke, jadi positivisme hukum dan hukum kodrati itu sebenarnya dari mana datangnya? Mereka itu apa? Kalau tadi saya katakan dalam wacana pemikiran hukum di Indonesia, hukum negara gitu ya, wacana pemikiran hukum negara dan politik, ini disebutnya aliran gitu ya, atau teori dalam perkembangan diskusi akademis ilmu hukum Indonesia ya, ini dikenal sebagai teori. Tapi kalau kita pelajari subbab ini dari paragraf 2 dan seterusnya, kita tahu bahwa Cottrell kemudian mengungkap bahwa ini bukan aliran seperti yang kita pahami selama ini di Indonesia atau teori, tapi adalah sebuah filsafat ya, sebuah filsafat. Jadi filsafat yang kemudian dilabeli sebagai positivisme hukum atau hukum kodrati. Kalau ini adalah filsafat, maka ini adalah kebijaksanaan atau wisdom sebenarnya. Dan itu artinya semua orang bisa punya wisdom itu. Maka mungkin ini akan terdengar mengejutkan, tapi masing-masing dari kita pun bisa disebut sebagai positivis atau hukum kodrati. Dan dalam satu diri orang, contohnya saya ya, pemikiran saya tentang hukum, kebijaksanaan saya tentang hukum, wisdom saya, itu sekaligus bisa positivis, sekaligus hukum kodrati. Jadi ini wisdom, hasil pemikiran yang mendalam ya. Hasil refleksi filosofis yang mendalam tentang apa sih? Tentang sejauh mana hukum terkait dengan moralitas. Tentang sejauh mana hukum terkait dengan moralitas. Jadi kalau saya misalkan membayangkan kita bikin survei ya, misalkan teman-teman KSSL di sini nih, kita bikin survei kecil-kecilan aja, kita tanya nih satu-satu ya, menurut Anda hukum dan moralitas berhubungannya seperti apa, sejauh apa, atau bagaimana? Berusaha menjawab pertanyaan itu dengan refleksi, dengan mendalam, maka nanti bisa diidentifikasi dalam pemikirannya kawan-kawan tuh ada ciri positivisnya, ada ciri hukum kodrati. Jadi dalam satu diri orang tuh bisa sekaligus positivis dan hukum kodrati. Nah tentu ini apa ya, sesuatu yang ya ini pencerahan ya. Kenapa? Karena di Indonesia kita taunya ya, atau kebanyakan orang kan taunya positivis itu ya harga mati gitu. Atau hukum kodrati itu harga mati, dan itu label yang ditempel ke orang. Jadi saya bisa dilabeli positivis nih, atau saya bisa dilabeli hukum kodrati. Padahal itu bukan label untuk orangnya, bukan label untuk manusianya. Ya, kalau kita melabeli orang atau melabeli diri orang atau melabeli pribadi orang, itu kan dalam logika kita tahu, kita belajar logika kan, itu namanya sesat pikir. Ini bukan itu sebenarnya yang dimengerti dengan positivisme hukum dan hukum kodrati. Itu dijelaskan oleh Cottrell di subbab ini. Tentang seperti apa positivisme hukum dan seperti apa teori hukum kodrati ini ya. Natural law theory. Di sini penjelasannya paragraf 5. Lalu positivisme hukum ada di sekitar sini juga, saya lupa, tapi nah ini positivisme hukum. Oke, lanjut ke bab berikutnya. Apakah hukum kodrati sudah mati? Di sini
Cottrell mencoba mengaitkan perkembangan pemikiran hukum kodrati dengan perkembangan pemikiran common law. Dan ini sebenarnya membawa kita untuk ingat lagi, untuk tengok lagi, yaitu bab 2 ya. Bab 2 dari buku Cottrell yang membahas pemikiran common law atau teori common law. Jadi teori common law itu kan khas Inggris, tapi oleh Cottrell di sini menarik, itu ditunjukkan oleh Cottrell bahwa pemikiran common law itu sebenarnya punya ciri-ciri filsafati atau punya ciri-ciri kebijaksanaan seperti hukum kodrati. Dan tentu ini tak lepas dari perkembangan pemikiran politik dan tata negara juga. Misalkan di sini dirujuk ya tentang revolusi Prancis, bagaimana revolusi Prancis mempengaruhi pemikiran Eropa waktu itu ya, orang-orang Eropa. Revolusi Prancis tentu untuk zamannya itu luar biasa, yang mengubah cara orang bernegara dan bermasyarakat. Iya, saya jadi ingat aja nih dari komentar. Kalau di Indonesia cara bernegara dan bermasyarakat itu kan dikait-kaitkannya dengan Pancasila. Pancasila kan kemudian disebut sebagai label juga gitu kan. Seperti apa dinamika Pancasila atau Pancasila sebagai struggle? Kalau revolusi Prancis itu kan jelas ya struggle-nya. Orang bunuh-bunuhan gitu. Tatanan lama kekaisaran Prancis jungkir balik gitu kan, dijungkir balikan oleh kekuatan republik gitu. Situ republik betul-betul nyata ya sebagai pergulatan. Kalau di Indonesia cara bernegara dan bermasyarakat dengan saya harus bilang ya dengan agak gampangan itu dilabeli sebagai atau ada di dalam Pancasila. Saya bukan mau bilang bahwa Pancasilanya kemudian gampangan. Pancasila sesuatu yang sangat filosofis, yang sangat mendalam. Pancasila sesuatu yang sangat ideologis, sesuatu yang sangat teoritis gitu ya. Tapi kecenderungan berpikir kita kan kemudian kayak gitu ya. Bernegara dan bermasyarakat itu berdasarkan Pancasila. Tapi apa maksudnya? Itu yang kita nggak pernah jelas sih. Yudi Latif mencoba menjelaskan itu, dan hasilnya adalah buku sekitar 500 halaman lebih itu ya, Negara Paripurna. Oke, di sini di subbab ini hukum kodrati ditunjukkan ya dari mana asalnya ya sebagai sebuah pemikiran. Ditempatkan dalam konteks perkembangan sejarah negara bangsa Eropa waktu itu. Eropa ya terutama ya, Inggris dan Eropa kontinental. Ya menarik ya, ini di sini Cottrell tidak menunjukkan bagaimana hukum kodrati berkembang di tanah Amerika. Meskipun kita tahu tadi di bagian berikutnya dia menunjukkan salah satu teori hukum kodrati modern dengan filsuf pendukungnya yang adalah orang Amerika yang khas Amerika yaitu Lon Fuller. Tapi justru konteks pemikirannya itu oleh Cottrell hanya ditunjukkan yaitu dari konteks Inggris dan Eropa daratan ya, bukan dari konteks Amerika. Menarik ya nih. Menurut saya ini satu pertanyaan kritis untuk Cottrell ya. Jadi dia mulai dari sejarah pemikiran hukum kodrati yang ada di Inggris dan Eropa kontinental, tapi yang tadi saya tunjukkan dalam scanning itu, kemudian dia justru fokus pada sebuah teori, salah satu teori dari salah seorang filsuf hukum kodrati, yang justru bukan dari Eropa dan Inggris ya, tapi dari Amerika. Walaupun di akhir dia kembali ke John Finnis, tapi John Finnis itu nanti kita akan lihat lebih sebagai pembanding ya, lebih sebagai pembanding, bukan sebagai fokus pembahasannya Cottrell. Fokusnya ada di Lon Fuller itu. Jadi oleh Cottrell itu hukum kodrati apa ya, kalau saya boleh sederhanakan, maksudnya Cottrell menunjukkan bahwa teori hukum kodrati yang bagus itu adalah seperti yang ditunjukkan oleh Lon Fuller.
Oke, sebentar kamera saya bermasalah. Oke, ini ada di subbab ini, apakah hukum kodrati sudah mati? Kita beranjak sekarang ke hukum kodrati dan otoritas hukum. Jadi yang namanya kodrati itu ada banyak jenis ya, nggak satu jenis ya. Teori hukum kodrati, natural law theory itu ada banyak jenis. Dan kenapa bisa ada banyak jenis? Karena filsuf atau kelompok filsuf itu punya pemahaman yang berbeda memandang otoritas hukum. Otoritas hukum yang dimaksudnya apa sih? Otoritas hukum yang dimaksud ini adalah otoritas pembentuk hukum. Jadi sebenarnya otoritas pembentuk hukum. Otoritas pembentuk hukum itu apa atau siapa? Itu tak lain tak bukan adalah badan-badan atau lembaga-lembaga yang menjadi aparatur dari struktur negara modern, legislatif dan yudisial, termasuk eksekutif. Tapi karena jangan lupa ya, kontrol di sini kan juga dia dari Inggris asalnya, kan dia profesor di Inggris di Queen Mary kalau nggak salah. Terus dia di sini membahas filsafat hukum Anglo-Amerika, jadi yang sistem common law-nya sangat menonjol kan ya. Maka dalam common law system, otoritas pembentuk hukum itu sebenarnya pertama-tama ya hakim. Hakim itu dipandang punya authority, punya otoritas yang sangat tinggi. Atau bisa dikatakan ya, hukum sama dengan hakim. Hukum sama dengan hakim. Tapi kalau di Indonesia agak beda ya ceritanya. Terutama dari perkembangan tata negara dan tata pemerintahan, diskusi-diskusi tentang executive heavy atau legislative heavy kayak gitu kan, itu kan menunjukkan bahwa otoritas itu ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kalau itu executive heavy maka itu regulasi atau policy. Menarik ya bahwa kita di Fakultas Hukum tidak belajar policy. Padahal dalam praktek dengan segala hormat, hukum tunduk pada policy. Policy dalam arti kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah, tapi juga policy dalam arti polisi. Polisi ya. Yang punya power, yang punya senjata dan seterusnya. Ya termasuk di situ militer dan seterusnya. Jadi yang kita perlu sadari ketika kita membahas hukum kodrati dan kritik hukum kodrati terhadap positivisme hukum, di sini ada diskusi tentang bagaimana kita harus memandang otoritas pembentuk hukum yang adalah hakim, kehakiman. Dan dengan itu maka hakim dan kekuasaan kehakiman pun coba dipahami kedudukannya dalam berhadapan dengan eksekutif dan legislatif. Tapi sekali lagi kalau untuk kita di Indonesia justru kan beratnya kan ke eksekutif dan legislatif kan daripada ke kehakiman. Nah, kalau di sini sebenarnya beratnya itu di kekuasaan yudisial. Maka pertanyaan tadi ya, pertanyaan sejauh mana hukum dan moralitas terkait, itu terkait juga dengan pertanyaan ini. Dengan kata lain, hukum kodrati mempertanyakan sejauh mana otoritas pembentuk hukum itu bisa atau boleh membentuk hukum. Dan sejauh mana hukum yang dibentuk atau dibuatnya itu terkait dengan moralitas. Jadi di situ komplikasi atau ya saya jangan sebut komplikasi mungkin ya. Komplikasi seolah-olah bermasalah, tapi ini justru yang menjadi kekuatan, yang menjadi perhatiannya teori hukum kodrati, yaitu bagaimana keterkaitan antara
hubungan hukum dan moralitas dan dampaknya terhadap kedudukan status dari otoritas pembentuk hukum. Kelahiran kembali hukum kodrati ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya menegaskan ya bahwa tadi hukum kodrati itu teorinya macam-macam, tapi ada satu pernyataan sebenarnya di bab ini. Saya jujur saya lupa ada di paragraf mana, tapi itu menjadi kunci dan saya mau ungkapkan ini supaya kita bisa jelas ya. Jadi kontrol di sini merujuk ke Max Weber ya. Satu nama kawan-kawan tentu pernah dengar ya, Max Weber, pemikir teori sosial, babonnya sosiologi ya, babon pemikir besar dalam kajian-kajian sosiologi. Tapi seperti halnya filsuf Eropa abad 20 ya, tentu pemikirannya menjangkau luas ya, nggak cuma sosiologi, tapi termasuk hukum. Nah, Cottrell merujuk ke Weber yang menyatakan bahwa hukum kodrati itu sudah mati. Hukum kodrati sudah mati. Berarti dia pernah hidup tuh. Kapan dia hidupnya? Dia hidupnya adalah sebelum era modern atau pra-modern. Maka kelahiran kembali hukum kodrati ini menunjuk pada pemikiran-pemikiran atau teori-teori yang mencoba, namanya juga lahir kembali ya. Kalau lahir kembali kita ingat yang biar gampang ya, kita pakai atau kita pinjam istilah Renaissance, Renaissance. Jadi menurut Weber, negara modern, tata negara modern itu nggak perlu lagi hukum kodrati. Tata negara modern itu cirinya bukan hukum kodrati, cirinya adalah positivistik. Sehingga otoritas hukum itu menjadi kunci dalam tata negara modern. Kenapa? Karena otoritas hukum bisa membuat hukum. Boleh membuat hukum. Atau dengan kata lain, hukum dibuat. Positum. Hukum positif itu dari situ. Gitu. Maka kalau sekarang kita menyebut hukum positif, itu kan hukum versi buatan yang punya otoritas. Dalam hal ini, negara. Dalam hal ini, lembaga negara. Nah, di Indonesia tadi itu berat ke eksekutif dan legislatif. Kalau di common law itu di kekuasaan kehakiman. Tapi oleh Cottrell di sini tunjukkan bahwa hukum kodrati muncul lagi dalam rupa apa, dan itu kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu dalam rupa pemikiran modern oleh pemikir yang namanya Lon Fuller ini. Di sini dibahas panjang lebar tentang Lon Fuller, 2 bab dihabiskan oleh Cottrell untuk membahas teorinya Fuller. Kenapa teori Fuller disebut modern? Karena dia menekankan pada aspek prosedural. Jadi singkat kata, hukum itu hakikatnya adalah kebenaran prosedur yang tepat, itu bukanlah hukum. Nah ini menarik ya, karena kita tahu bahwa perdebatan dalam praktek modern termasuk di Indonesia, praktek hukum kita sekarang ini, bukan modern tapi kontemporer ya, yang kekinian kan juga berpusat pada problem tentang prosedur. Nah Fuller ini menjadi unik karena dia memandang hakikat kepatutan atau kepantasan prosedur dalam hukum. Kepatutan atau kepantasan prosedur dalam hukum itu sebagai hakikat hukum. Dan dengan kata lain, dengan pandangan seperti itu, dengan teori seperti itu, maka menurut Fuller tidak ada pemisahan hukum dan moralitas. Dengan kata lain, moralitas itu diejawantahkan dalam tata prosedur. Prosedur untuk menegakkan, prosedur untuk memutuskan, prosedur untuk membuat hukum, prosedur untuk membentuk undang-undang segala macam.
Jadi kalau kita mau ribut soal prosedur di level yang filosofis, Fuller akan sangat relevan. Ini sedikit cerita, kemarin kami di Unpar kedatangan teman-teman imparsial, mereka menginisiasi diskusi tentang rancangan undang-undang PSDN, sumber daya nasional, P-nya tapi saya lupa ya. Itu yang kemudian dibahas dalam diskusi teman-teman di Jakarta ya. Mungkin teman-teman kawan-kawan di sini dengar ya, undang-undang yang konon katanya akan membuat kita wajib militer. Wajib militer. Nah, saya kebetulan dapat bocoran ininya, dokumen sidangnya, gugatannya. Jadi sidangnya sudah masuk ke MK, sidang pengujiannya sudah jalan, sudah sidang di MK, rancangan undang-undangnya sudah di saya lupa udah undang-undang atau rancangan undang-undang ya? Lupa saya. Sidangnya sudah jalan, sekarang tinggal tunggu putusan. Nah, saya kebetulan dapat bocoran dokumen ininya, dokumen gugatannya dari penggugat ya, dari teman-teman koalisi masyarakat sipil di Jakarta. Dan menurut salah seorang kawan yang sudah membaca dokumen itu, saya belum baca karena panjang ya dokumen gugatannya. Itu menggunakan teori Fuller ini, menggunakan teori Fuller dalam. Ya karena memang yang disasar itu ya soal prosedur, ya, prosedur pembentukan hukum, pembentukan undang-undang. Ini menarik kalau kita mau membahas tentang prosedur hukum, prosedur pembentukan, prosedur penegakan, prosedur penetapan, prosedur pembuatan keputusan di level yang filosofis. Sebenarnya Fuller di sini ya, yang dijelaskan oleh Cottrell ini sangat-sangat mencerahkan sebenarnya. Kalau nanti kawan-kawan baca detail ya, baca spesifik. Nah, Cottrell mencoba mengaitkan teori Fuller di sini dengan perkembangan common law juga ya, perkembangan teori common law yang ada di bab 2 kita sudah bahas. Dan ini tentu menarik karena debat tentang prosedur itu di common law juga panas ya. Panas. Kenapa? Karena di common law kita tahu ada satu prinsip. Jadi saya baru baca juga dan baru ngeh juga ya. Yang nulis ada satu pemikir kontemporer filsuf Amerika namanya Andre Marmor. Dia bilang dia bilang begini. Sorry, bukan Andre Marmor. Sorry, saya salah. Saya keliru. Saya harus koreksi. Bukan filsuf Amerika ya. Bahkan bukan filsuf sama sekali. Seorang pengamat hukum Indonesia. Dia orang Amerika, tapi dia mengamati hukum Indonesia. Dia bukan ahli filsafat hukum. Dia bahkan dia ahli hukum ekonomi sebenarnya. Dan pernah bekerja untuk membantu legal development di Indonesia pasca reformasi. Namanya David Linan. Bisa dicari di Google, namanya David Linan. Nah, Profesor Linan pernah bilang di satu tulisannya, saya baru baca lagi, sudah pernah baca, kemudian saya baca lagi dan saya baru sadar ya. Di Indonesia ini kan ada istilah yang kayaknya sampai hari ini nggak akan pernah tuntas ya dipahaminya. Negara hukum ya, negara hukum itu apa sih? Gitu. Konon katanya Jim Lee Asidik nggak setuju ya kalau negara hukum Indonesia diartikan sebagai rule of law katanya. Konon katanya Jim Lee Asidik. Tapi bagaimana mungkin kita membedakan negara hukum dari rule of law? Bagaimana mungkin kita bisa memisahkan pemahaman negara hukum dari pemahaman tentang rule of law? Kan? Nah, David Linan pernah bilang begini di tulisannya, negara hukum, Prestat sama rule of law itu nggak akan pernah tuntas dibahas di Indonesia. Karena pertama perbedaan istilah dan perbedaan akar-akar bahasa. Prestat dari Jerman Belanda, rule of law dari Inggris. Itu kata Profesor Linden, itu seperti halnya kalau di common law itu perdebatan tentang prinsip yang disebut due process of law.
Ada nggak ya? Due process, due process, due process, due, tulisannya due, process of law, due process of law. Due process of law itu apa sih? Ternyata itu sama. Kalau buat orang Inggris itu kayak orang Indonesia memahami negara hukum. Kita bisa ngerti negara hukum itu apa, tapi kita selalu berdebat gitu kan. Sama tuh, due process of law juga. Kalau di Inggris. Bahkan ada tambahan lagi yang menarik. Kalau di negara-negara Commonwealth, negara-negara Commonwealth, jadi persemakmuran ya, itu ada perdebatan tentang apa itu natural rights. Itu sama, itu kayak orang Indonesia berdebat negara hukum itu apa. Negara hukum kan selalu disebut ya, paling paling umum kan kalau presiden bikin konferensi pers ditanya sama wartawan, Bapak gimana tanggapannya dengan kasus yang menimpa salah seorang menteri Bapak yang tertangkap KPK gitu kan. Jawabannya kan masih kan, kita ini negara hukum gitu kan. Apa tapi ini maksud negara hukum ya? Nah, itu sama tuh kayak due process dan natural rights. Nah, yang saya mau tunjukkan kaitannya dengan diskusi kita ini, teori Fuller yang merujuk pada gagasan hukum kodrati yang menekankan arti penting dari prosedur hukum, itu sebenarnya ada di balik gagasan due process of law itu. Jadi kalau kita mau memahami juga nih apa itu due process of law ya, yang diperdebatkan terutama di sistem hukum yang tradisinya common law Inggris, itu Inggris Amerika ya, Anglo Amerika, itu teori Fuller di sini menjelaskan itu. Jadi menarik ya, menurut Fuller urusan prosedur itu urusan kodrati. Jadi saya ketawa sendiri. Coba kawan-kawan pikir-pikir. Urusan prosedur itu urusan kodrati atau manusiawi. Kodrati dan manusiawi itu nggak sama di sini. Manusiawi itu kan artinya urusan omong-omong aja nih. Saya, Bung Rizky, Bung Dion omong-omong, kita urus, kita sepakat, itu prosedur. Tapi kata Fuller, no. Prosedur itu something deeper. Sesuatu yang lebih dalam. Itu bukan urusan sekedar kita omong-omong bikin kesepakatan antar manusia. Itu menyangkut keberadaan kita. Itu menyangkut itu ya, nature-nya kita, kodratnya kita. Jadi kalau Fuller punya teori, nanti kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Saya akan coba tunjukkan. Oh, itu ada di bagian yang terhapus. Ya, saya ingat. Ada di bagian yang terhapus. Jadi, misalkan, menurut Fuller ya, salah satu prosedur itu apa sih? Salah satu prosedur yang kodrati. Prosedur hukum kodrati itu apa? Hukum itu harus jelas, nggak boleh kabur maknanya. Hukum itu harus dibuat dan diketahui umum. Itu semua kan ada ya. Kalau kita diskusi peraturan perundang-undangan Indonesia kan itu penting ya. Tapi yang menarik dari Fuller, itu semua adalah sesuatu yang kodrati. Sesuatu yang bermoral. Itu saya kira insight yang luar biasa dari Fuller. Bahwa itu punya kandungan moral, urusan kayak gitu. Bukan sekedar urusan tata cara atau ketentuan. Tapi itu ada urusan kodratinya. Oke, saya tarik langsung ke subbab terakhir. Di sini kontrol menimbang sejauh mana hukum kodrati masih relevan, dan dari judul subbabnya sebenarnya kita bisa tafsir ya, hukum kodrati telah ketinggalan zaman, tanda tanya. Sebenarnya kontrol pun ragu-ragu ya dengan
efektivitas pemikiran hukum kodrati, terutama dalam konteks kehidupan kita dewasa ini, kontemporer, sehingga di sini kelihatan ya ambigunya Cottrell. Karena kemudian pembacaannya terhadap Fuller dan Finis, dua filsuf hukum kodrati, itu menunjukkan bahwa kedua filsuf hukum kodrati ini punya argumen kuat, tapi ternyata toh bisa didamaikan dengan positivisme. Dan itu ditunjukkan oleh Cottrell. Jadi makanya subjudulnya agak hukum kodrati telah ketinggalan zaman. Ini kan kayak seolah-olah mau bela hukum kodrati tapi juga nggak mau gitu kan. Paradoks kan gitu. Ya karena itu, karena menurut pembacaan Cottrell tuh oke, hukum kodrati punya kritik-kritik yang tajam terhadap cara berpikir positivistik ya, yang memisahkan hukum dari moralitas, tapi toh sebenarnya ide-ide dasarnya hukum kodrati itu bisa ditampung kok oleh teori positivisme hukum. Itu yang kemudian di akhir bab ini dicoba ditunjukkan oleh Cottrell, tapi ada yang penting lagi, dan ini poin saya terakhir ya, sebelum kita diskusi. Jadi di sini ditunjukkan ya, ada satu masalah yang ternyata belum diselesaikan oleh pemikiran hukum kodrati dan juga pemikiran positivisme hukum, yaitu tentang kedudukan hakim. Saya akan coba tunjukkan kutipannya di sini. Nah, ini dia. Oke, saya bacakan ya. Hanya pada satu bidang analisis, teori hukum kodrati yang ditinjau dalam bab ini tampak menemukan kelemahan umum dan utama di dalam teori yang dilawannya. Fungsi kehakiman tetaplah problematis di dalam tradisi ilmu hukum analitis modern. Di dunia common law, baik para pengemban hukum maupun yang tidak mengemban hukum enggan untuk menerima bahwa hakim sekedar delegasi dari penguasa berdaulat model Austinian, dan bahwa hukum yang dibuat hakim adalah apa yang oleh Fuller sekedar disebut sebagai perintah. Jadi dalam cara berpikir hukum common law, hakim itu nggak bisa hanya dipandang sebagai delegat ya, atau yang diberi kuasa oleh pihak yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ada kecenderungan dalam pemikiran common law itu tadi itu ya, untuk memandang hakim itu ya otoritas tertinggi dalam hal hukum. Dan kalau kemudian hukum yang dibuat hakim itu dipandang sebagai perintah, itu juga dianggap bermasalah. Karena hukum yang dibuat oleh hakim itu bukan sekedar perintah. Kenapa? Karena hukum yang dibuat oleh hakim itu ditemukan ya, digali dari nilai-nilai masyarakat, dari akar-akar komunitas. Nah, positivisme hukum tidak bisa menanggulangi atau bahkan merespon ya. Bahkan untuk merespon pun nggak bisa ya pertanyaan tentang kedudukan hakim yang sedemikian penting. Jadi hukum kodrati sebenarnya punya, atau bukan punya, sudah memberi kontribusi, yaitu memunculkan gagasan bahwa hakim itu penting sekali. Hakim penting. Tadi itu ya, untuk menegakkan prosedur, untuk mengaitkan hukum dan moralitas. Tapi hukum kodrati oleh Fuller atau oleh Finis nih, yang dibahas oleh Cottrell, itu belum bisa sepenuhnya ya membahas itu. Ini ya, di kalimat terakhir ini. Namun pelbagai pendekatan yang berbeda, yang terbebas dari kontroversi hukum kodrati, serta yang mantap berfokus pada kepentingan profesional pengemban hukum, tampak niscaya untuk melaksanakan
tampak niscaya untuk melaksanakan penelusuran yang lebih jauh tersebut, itu semua akan ditinjau dalam 2 bab selanjutnya. Maksudnya di sini, di bab 6 nanti kita akan lihat ada model pemikiran atau teori. Dia bukan positivis, dia bukan hukum kodrati, tapi ternyata mampu menjawab kegelisahan ya, kegelisahan tentang kedudukan hakim di sini. Dan itu yang nanti kita rujuk dari pemikir-pemikir seperti Ronald Dworkin dan seterusnya, dan kemudian bahkan sampai ke realisme hukum. Jadi yang saya mau katakan, diskusi hukum kodrati dan positivisme hukum ini sebenarnya mengarahkan kita untuk menemukan apa yang paling real dalam hukum. Menurut positivisme hukum yang paling real adalah bentuk hukum ya. Bentuk hukum itu adalah perintah atau ketetapan yang dibuat. Menurut hukum kodrati, hukum itu yang paling real dari hukum adalah substansinya ya, kandungannya yang sesuai dengan hakikat kita sebagai makhluk yang berakal budi dan bermoral. Tapi itu semua nggak menjawab problem kelembagaan, problem politik, problem dalam tata negara, soal pembagian kekuasaan, ada kehakiman, ada legislatif dan eksekutif, dan kita tahu kekuasaan kehakiman itu punya peran penting kan dalam menegakkan hukum, dalam mengimplementasikan hukum. Maka kalau disebut bahwa ini cara berpikir kontrol ya, dalam hukum tentu yang penting pengembangan hukum dong, ya kan? Dalam hukum yang penting pengembangan hukum. Kalau yang nggak mengemban hukum, kalau yang bukan orang hukum penting nggak? Ya penting. Tapi mereka kan di luar hukum ya, makanya ada istilah mereka kan orang luar. Kalau kita kan orang dalam. Apa? Ordal. Ada istilah sekarang, ordal. Maksudnya kan kita bagian dari sistem hukum, pengemban hukum. Nah, untuk ordal, untuk legal insider ya, istilahnya kontrol ya, untuk legal insider, itu apa yang paling real? Ya, ternyata nanti kalau kita lihat pemikirannya Dworkin dan pemikiran realisme sedikit saya pernah singgung ya di diskusi kita dulu yang pertama sekali waktu itu, kalau masih ingat, yang paling real itu ya kepentingan, ya nalar hakim, ya logika hakim, itu yang paling real. Jadi menarik di sini kita menemukan pola tentang tadi itu ya. Oleh kontrol kita diajak untuk kita diarahkan untuk menemukan apa yang paling real, apa yang paling real dari hukum itu lewat perjalanan survei pemikiran ini. Demikian presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kita. Mungkin rekan-rekan sekalian ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri, boleh raise hand dan menghidupkan mikrofonnya ya. Oke, kepada Bung Rizky dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Bung Tanius atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Di paragraf 2 dan 4 dijelaskan bahwa science of law dan hukum analitis berusaha memisahkan antara hukum dengan moralitas. Saya sependapat dengan Fuller sebagaimana dalam membuat hukum itu tidak terlepas dari moralitas, atau bisa dibilang guna hukum itu untuk menegakkan moralitas itu sendiri. Pertanyaannya, bila bukan moralitas, lalu aspek penilaian apa yang digunakan science of law ataupun hukum analitis dalam menentukan isi hukumnya? Kurang lebih begitu, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Bung Rizky. Oke, jawabannya.
Oke, boleh nggak diulang pertanyaannya? Karena jawabannya dramatis nih. Jadi biar dramatis. Saya udah punya jawabannya langsung to the point, tapi biar lebih dramatis, boleh nggak pertanyaannya diulang? Pertanyaannya, bila bukan moralitas, lalu aspek penilaian apa yang digunakan science of law ataupun hukum analitis dalam menentukan isi hukumnya? Oke. Jawabannya, science of law atau ilmu hukum analitis tidak bisa menjawab pertanyaan Bung Rizky. Serius. Science of law dan ilmu hukum analitis ketika dihadapkan dengan pertanyaan Bung Rizky itu nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab dalam arti apa? Nggak mau jawab. Diam. Kenapa diam? Karena buat mereka nggak penting itu. Kok bisa nggak penting? Karena buat mereka yang penting bukan itu. Buat mereka yang penting bukan isinya. Buat mereka yang penting dari mana datangnya. Bukan isinya itu bermoralkah, isinya itu baikkah, isinya itu berkemanusiaankah, berkeadilankah. Itu enggak. Dan itu yang membuat Fuller berapi-api mengkritik positivisme hukum. Itu ada eksplisit nanti kalau Bung Rizky baca lagi, terutama udah menuju akhir ya. Di situ dikatakan bahwa oleh Cottrell menyebut itu. Kelemahannya positivisme hukum itu dia diam. Dan saya punya satu penjelasan tambahan. Kenapa dia diam? Atau seperti apa diamnya itu? Jadi kalau nanti kawan-kawan baca, itu diangkat oleh Cottrell di sini kaitannya dengan pengalaman Nazi Jerman. Nah, dalam pengalaman Nazi Jerman itu, ada hukum nggak? Ada. Dan saya pernah ngomong ini di kelas saya. Saya mau sampaikan juga di sini. Nazi Jerman itu kan rezim politik, itu kan rezim pemerintahan, itu kan partai, itu kan ideologi, dan punya ciri-ciri fasis dan rasis, dan mereka adalah yang berkuasa di Jerman waktu itu. Kerjaannya ngapain? Kerjaannya kalau di lapangan ya membunuhin orang Yahudi. Tapi nih, kalau orang-orang Nazi itu ditanya, mereka maunya apa? Mereka tujuannya apa membuat hukum? Padahal di lapangan tuh main tembak gitu. Mereka akan jawab, kan hukum tujuannya adil. Jadi Nazi pun mengakui keadilan coba. Ini contoh ekstrim ya di pengalaman. Ya sebenarnya bukan pengalaman Barat ya. Kita tahu ya kengerian Nazi itu kan mempengaruhi dunia juga ya dengan Perang Dunia II kan. Tapi kan di Indonesia agak jauh kan ceritanya. Yang menarik ya kalau kita mau cari perbandingannya di Indonesia kayak apa? Apakah pembunuhan massal 65 bisa dikaitkan juga? Wah, itu diskusi panjang lagi tuh. Iya kan? Diskusi pembantaian 65-66 itu oleh Angkatan Darat dengan bukti-bukti yang sudah ada sekarang, itu diklaim untuk apa? Kan untuk keadilan. Gak usah jauh-jauh ya, lihat aja filmnya Joshua Oppenheimer. Senyap dan Jagal ya. Itu di mana saya lupa settingnya. Di daerah Sumatera Utara juga kan? Aduh, tiba-tiba saya lupa. Di Medan juga itu, Bung. Di mana, Bung? Di Medan juga, Bung. Di Medan kan masalah? Iya, Bung. Masih jadi merinding saya, jadi pengen ke Medan saya. Iya kan ya, Medan ya? Itu, betulan saya merinding ini. Jadi pengen ke Medan sih. Tapi, jadi kalau kita ngomongin isi, Bung Rizky, sorry ya,
Ini mungkin saya agak provokatif ya. Tapi Nazi aja itu memikirkan isi coba. Nazi itu memikirkan isi. Buat mereka adil itu bunuhin orang Yahudi itu. Tapi bukan itu yang dimaksud Fuller. Bukan itu yang dimaksud oleh John Finnis, oleh para pemikir hukum kodrati. Justru menurut para pemikir hukum kodrati, Nazi itu adalah fenomena Nazi itu adalah kegagalan positivisme hukum. Bagaimana positivisme hukum bisa menjelaskan fenomena kayak Nazi itu? Dan positivisme hukum itu nggak bisa itu menjelaskan itu. Jadi filsafat hukum yang coba memahami realitas hukum itu sebagai kedaulatan, sebagai sumber hukum, sebagai otoritas, tidak bisa tuh menjelaskan fenomena kekejian Nazi. Mereka bikin hukum benar mereka kok. Mereka bikin hukumnya benar. Bikin hukumnya ada gitu. Tapi semua prosedurnya kan semua prosedurnya di apa ya? Nggak ada yang disesuaikan. Maksud saya itu terjadi ya di Indonesia juga ya. Saya jadi ketawa sendiri, miris juga. Bikin hukum itu lewat pasal titipan gitu kan ya. Fenomenanya kan kalau di Indonesia kan pasal titipan ya. Dari kelompok-kelompok pengusaha misalnya. Kalau di Nazi bukan titipan. Kalau di Nazi Hitler bilang apa, undang-undang itu bisa batal. Cuma Hitler yang bisa ngomong gitu kan. Maksudnya dengan Hitler ngomong aja, sebuah undang-undang yang udah dibuat tuh bisa nggak berlaku. Itu ekstrimnya fenomena Nazi. Dan pertanyaan Bung Rizky itu kalau di dalam tulisan Cottrell itu kayak gitu. Itu pertanyaan yang kurang lebih kalau saya rumuskan, bagaimana kita menjelaskan fenomena Nazi? Nazi juga bikin hukum. Nazi taat hukum. Kan mereka taat sama hukum. Nazi juga mengklaim bahwa hukumnya itu bercita-cita keadilan. Tapi yang terjadi kan sama sekali kebalikan itu semua. Dengan kekejaman Holocaust. Jadi Bung, pertanyaannya persis itu yang menjadi masalah di bab 5 ini. Dan kalau nanti Bung baca lagi, pasti akan ada pencerahan yang lebih ya, kalau bacanya lebih detail nanti. Itu tidak mampu dijawab pertanyaan Bung Rizky, itu tidak mampu dan tidak mau. Dan itu yang menjadi protesnya Fuller. Fuller paling keras protes ke positivisme persis karena tidak mampu itu. Oke, sekarang kita mau coba jawab deh. Dari mana datangnya? Bagaimana menilai isi hukum itu? Gitu ya. Kalau moralitas. Mungkin saya bisa bilang, itu kita temukan nanti di bab berikut. Karena Dworkin itu mengambil banyak dari inspirasi kodrati, tapi menolak positivisme hukum. Saya ulang ya, Dworkin itu inspirasinya itu sejalan dengan hukum kodrati, tapi menolak positivisme hukum. Itu yang khas, unik dari Dworkin. Itu Bung Rizky. Baik, terima kasih Bung. Oke, ada lagi yang mau ditanya kepada pemateri, boleh raise hand dan open mic ya teman-teman. Oke, kepada Gray dipersilahkan. Baik Bung, mungkin pertanyaan saya agak sedikit mengarah juga ke pertanyaan Bung Rizky tadi, agak koheren dalam pembahasannya. Jadi dalam yang dijelaskan tadi ataupun dari draft yang kita baca, mungkin salah satu antitesis atau mungkin antitesis dari hukum positif merupakan hukum kuadrat, di mana hukum kuadrat ini mengkritik dari hukum positif. Jika kita
menghubungkannya ke hukum Indonesia, mungkin porsi dari hukum positif ini terlalu besar gitu. Kenapa terlalu besar? Ya mungkin karena memang tidak jauh-jauh dari sistem hukum kita, yaitu civil law. Jadi menurut Fuller tadi, jika kita berpacu pada hukum kodrat di balik antara dikotomi antara moral dan hukum itu sendiri, apakah jika kita berpandangan kepada Fuller itu, apakah nilai hukum ataupun jika kita beranjak pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu bisa terjadi efektif apabila kita memasukkan hukum kodrat ke dalam sistem hukum itu, Bu. Seperti itu. Oke. Oke. Saya coba memahami pertanyaan dulu ya, Bung Rey. Jadi pertanyaan Bung Rey itu tentang nilai-nilai positivistik ya, nilai-nilai positivistik. Tadi menyebut kepastian hukum misalkan, yang bisa nggak sih apa ya? Mungkin istilahnya didamaikan dengan hukum kodrati. Begitu bukan, Bung? Boleh diklarifikasi atau boleh diulang pertanyaan? Iya, Bung. Seperti itu, Bung. Ya. Ya, untuk jawaban to the point-nya itu kita temukan di bab berikutnya. Kalau lihat cara berpikirnya, hukum kodrati dan positivisme hukum itu nggak ketemu memang. Nggak ketemu. Tapi mereka bisa ketemu justru berdasarkan masalah yang mereka nggak bisa selesaikan bersama. Aneh. Ada satu masalah. Hukum kodrati pengen dong membahas atau menjawab itu. Positivisme hukum juga pengen dong membahas atau menjawab itu. Tapi ternyata sisa satu nih, dan itu yang saya tunjukin tadi di akhir itu, yaitu tentang kedudukan pengemban hukum, dalam hal ini hakim. Bagaimana peran hakim sebenarnya? Makanya kalau kita lihat judul bab berikutnya ya, tentang kreativitas hakim. Jadi mungkin jawabannya begini, Bung Rey. Aspek positivis dan hukum kodrati itu menyatu ketika hakim menalar. Dan itu secara teoritis filosofis kita temukan nanti di bab berikutnya, uraiannya. Gitu, Bung Rey. Begitu? Oke, Bung. Terima kasih, Bung. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan dari Bung Dion Pardede, dipersilahkan. Terima kasih, Nur Leli. Mungkin pertanyaan kepada Bung Tanius tadi kan memang masih berkaitan dengan dua pertanyaan sebelumnya. Garis besar dari pandangan Fuller dalam bab ini, paling tidak yang saya pahami itu kan dia memandang antara hukum dan moral itu menciptakan satu hubungan yang penting gitu, atau bahkan berpretensi tidak terpisahkan. Nah, sementara kritik terhadap hukum kodrati oleh Jeremy Bentham itu ya, kalau yang saya tangkap itu karena dia terlalu abstrak atau tidak, atau bahkan gagal dalam memisahkan hukum positif dan hukum moral gitu. Nah, masih terkait dengan itu dan dikaitkan dengan pandangan Fuller tadi, ada pandangan yang mirip dari Ronald Dworkin gitu dalam konsepsi law as integrity gitu. Mungkin sepanjang saya pahami, kira-kira hukum itu nggak berlaku atau benar hanya karena kekuasaan atau karena orang tunduk gitu, tapi karena ada integritas gitu. Tapi apabila hukum itu dalam saya kurang paham, entah dalam pembentukannya ataupun penegakannya kehilangan integritasnya gitu, maka dia bukan hukum lagi atau tidak berlaku sebagai hukum lagi. Kira-kira mungkin begitu yang saya pahami gitu, mungkin bisa diluruskan. Nah, integritas itu kan asalnya dari moral atau prinsip-prinsip moral gitu. Seperangkat prinsip moral yang asalnya dari masyarakat. Nah,
kalau kita berbicara moral dalam masyarakat, mungkin yang sepanjang yang bisa kita definisikan secara tepat adalah seperangkat hal yang disepakati oleh masyarakat dalam perjalanan masyarakat itu sendiri. Tapi kan di masyarakat tidak hanya itu yang menjadi moral sebenarnya. Tidak sepenuhnya seperangkat prinsip moral yang ada di masyarakat itu benar-benar sintetis gitu, benar-benar diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Ada hal-hal yang sifatnya transenden, imanen gitu, berdasar keyakinan yang kemudian disepakati dan menjadi prinsip-prinsip moral dalam masyarakat. Gitu. Nah, sedikit banyak kan di sini berarti hukum kodrat itu memiliki peran penting gitu dalam hukum positif, dalam sistem hukum. Nah, sementara pendapat Max Weber tadi adalah hukum kodrati, aksioma-aksioma dalam hukum kodrat itu kehilangan kapasitas atau tidak berkapasitas untuk memberikan dasar-dasar yang kuat untuk suatu sistem hukum gitu. Pertanyaan saya yang kemudian adalah, kan pandangan Max Weber tadi merasa bahwa hukum kodrati sudah mati lah begitu istilahnya. Nah, dikaitkan dengan bahwa tidak terpisahkannya hukum dan moral tadi, sebenarnya dikaitkan dengan itu, bagaimana kita memaknai hukum kodrati itu sudah mati begitu, Bung Tanius? Bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan bahwa hukum kodrati kehilangan kapasitasnya untuk mendasari suatu sistem hukum, sementara ada hal-hal tadi gitu, integritas hukum dan moral dan lain sebagainya. Bahkan hal-hal prosedural dalam hukum itu dianggap Fuller sifatnya kodrati begitu. Mungkin saya kembalikan. Oke, saya langsung jawab ya. Ya, ini tentu aspeknya banyak sekali yang disampaikan oleh Bung Dion, memperkaya kita juga ya dari gagasannya barusan. Kalau saya harus mengikuti satu-satu, tentu saya punya keterbatasan, tapi saya coba menangkap ya poin-poinnya yang mungkin bisa kita diskusikan lagi nanti ya, bisa ditanggapi lagi oleh Bung Dion atau teman-teman yang lain juga. Pertama yang jelas dulu ya, yang jelas tadi menurut saya obvious gitu, jelas dari pendapat atau pernyataan atau dan sekaligus pertanyaan Bung Dion itu tadi itu ya, ciri-ciri hukum kodrati yang punya tadi ya dimensi transendennya itu kan dimensi kodrati ya, dalam arti ya itu bukan sekedar aspek-aspek manusiawi ya, tapi kodrati yang kemudian kita bisa tunjuk, kita bisa kembalikan ke makna-makna religius, ketuhanan, keilahian, dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau dalam teori Dworkin, yang menarik adalah buat dia dimensi transenden itu sekaligus imanen. Menurut Dworkin. Nanti kita akan lihat ya. Tapi buat dia yang transenden itu adalah sekaligus yang imanen, yang ada dalam realitas kehidupan di masyarakat. Dan hakim, menurut Dworkin, bisa dan harus bisa menangkap itu. Makanya dia punya konsep hakim Hercules ya. Di Indonesia Hercules sudah keburu nggak enak. Maknanya orang kuat ya Hercules itu kan. Tapi kalau Dworkin tuh Hercules tuh maksudnya ya hakim, kalau pakai lagunya Iwan Fals lah ya, manusia setengah dewa gitu. Manusia setengah dewa hakim. Jadi bisa tuh dia nangkep nilai-nilai transenden yang ada di masyarakat. Dan itu dalam sistem hukum Amerika ada. Nah, yang di sini yang nggak bisa kita hindari, yang kita nggak bisa pungkiri, ini adalah karakter sistem hukum Amerika. Tadi pagi ya saya baru ngepost juga di IG. Presiden Joe Biden berhasil ya nunjuk siapa lupa sih namanya, Kendati atau siapa? Kok Kendati? Hakim Agung Amerika ya, Hakim Agung Amerika, perempuan kulit hitam pertama. Bayangin ya, 2022 negara seperti Amerika itu
yang revolusinya sudah dimulai tahun 1776, baru sekarang bisa menunjuk hakim agung perempuan kulit hitam pertama. Yaitu menunjukkan yang disebut American exceptionalism. Jadi konon katanya di planet bumi ini ya cuma Amerika lah yang bisa kayak gitu. Konon katanya. Makanya saya ngepost ya, ini politik dan tata negara yang asik yang bisa kayak gitu. Politik dan tata negara yang memang ya kayaknya betulan politik, betulan tata negara. Oh di sini kayaknya sih nggak jelas ini politik, ini politik atau apa, ini tata negara atau apa gitu kan. Tapi itu khas Amerika ya, Dworkin itu sangat khas Amerika, dan itu yang menjadi serangan balik, bahan serangan balik dari positivisme hukum terhadap Dworkin. Karena dia cuma ngomong konteks Amerika. Jadi yang Dworkin sampaikan, atau yang tadi Bung Dion sampaikan, itu menurut saya tepat ya. Betul seperti itu ya, integritas hukum. Dan itu terkandung dalam moralitas masyarakat. Dworkin punya istilah yang namanya political morality. Itu moralitas masyarakat sebenarnya, tapi yang terekam ya. Terekam di dalam pengakuan publik tentang apa yang gitu. Dan hakim bisa menangkap itu. Sistem hukum menangkap itu. Tapi sekali lagi itu khas Amerika. Khas common law-nya Amerika, bisa kayak gitu. Dan itu nggak lepas juga dari pengaruh pendidikan hukumnya, cara berpikir hukum di sana, yang sangat menekankan argumentasi, dan hakim-hakimnya itu ya memang mengedepankan nilai-nilai yang lagi berkembang gitu ya. Jadi kalau saya boleh pakai contoh ya, tapi ini agak ngasal ya perbandingannya ya, tapi untuk membantu ilustrasi aja. Kita lagi ribut misalkan soal free speech ya sekarang kan, free speech ya. Ya oke, Haris, Fathia sama Luhut kan. Tapi kan di kita itu nggak lari ke pengadilan. Maksudnya free speech itu kan nggak kemudian jadi bahan kontestasi litigasi kan, tapi itu jadi bahan kontestasi politik kan, media kan, gitu kan. Tapi kalau di Amerika itu akan lari sampai ke Supreme Court, dan hakim bisa dibilang 95% itu pasti akan mendukung suara publik gitu kan. Itu tadi ya, American exceptionalism, sedemikian khas mereka itu. Menarik ya sebenarnya, menarik sekali, bisa begitu ya sebuah negara dan masyarakat, tata negara dan masyarakatnya. Oke, lebih lanjut saya mau menyampaikan begini ya. Oke, tadi Bung Dion juga sudah tepat saya kira ya mengaitkan apa yang dia sampaikan dengan pertanyaan Bung Rizky dan Bung Gray. Dan ini maka saya akan mencoba menambahkan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Positivisme hukum itu concern-nya, perhatiannya itu bukan pada sejauh apa hukum itu bernilai, bukan. Positivisme hukum nggak peduli dengan itu. Sejauh apa hukum bernilai, sejauh apa hukum itu berharga di masyarakat, sejauh apa hukum itu berkeadilan, dan seterusnya. Silakan tambahkan. Apa yang diartikan bernilai itu silakan teman-teman artikan sendiri. Positivisme hukum nggak tertarik dengan itu. Bukan itu fokusnya. Fokusnya apa? Dia fokus pada bagaimana supaya orang hukum, pengemban hukum, lawyers, advokat, hakim, pokoknya siapapun, yuris, itu bisa berpikir konseptual tentang hukum dengan cara menganalisis
menganalisis unsur-unsur hakikat hukum. Maka menurut Kelsen, unsurnya adalah Grundnorm, norma dasar. Maka menurut Hart, unsurnya itu adalah konsep-konsep aturan. Ada aturan hukum acara, ada aturan substantif. Maka menurut Austin dan Bentham, unsurnya itu adalah perintah dan sanksi. Nah, itu yang penting untuk positivis. Kita nih yuris harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur itu. Bagaimana unsur-unsur itu dipakai, bagaimana unsur-unsur itu diterapkan, ditegakkan dalam praktek oleh hakim, atau oleh siapapun ya. Ya, terutama oleh hakim sih. Tapi kan hakim nggak berdiri sendiri kan. Kalau ada hakim kan ada advokat, ada jaksa segala macam. Dan bagaimana semua pihak yuris-yuris dalam praktek itu kemudian menerapkan, memaknai perintah itu apa? Apakah perintahnya adil? Apakah sanksinya adil? Positivisme hukum nggak mau urusan sama itu. Tapi coba deh pikir-pikir. Betul nggak kita harus memahami aspek-aspek analitis hukum? Betul nggak? Betul nggak kita harus bisa mengidentifikasi sanksi dan membedakan perintah? Betul. Betul nggak kita harus bisa membedakan hukum acara dari hukum substantif? Betul. Jadi positivisme hukum itu ada betulnya nggak? Iya ada, betul juga. Itu makanya yang dikatakan nggak bisa ketemu ya. Dworkin disebut-sebut berhasil mempertemukan, tapi kalau saya dulu membuat tesis tentang Dworkin dan udah lama ya sebenarnya saya nggak membaca tulisan dia atau tentang dia langsung, dan nanti bikin bab 6 ketika nanti menggarap bab 6 saya sambil nostalgia gitu. Nah, sekarang udah mulai sedikit-sedikit nih. Dia dipandang berhasil, tapi kalau saya ditanya sih menurut saya enggak juga sih. Tadi itu karena dia sangat Amerika ya. Sangat Amerika. Jadi ya dia ada benarnya, tapi itu untuk Amerika, untuk konteks Amerika. Yang kemudian lantas untuk kita nih, kita kan orang Indonesia. Terus gimana? Ya, nice to know, and then what? Gitu. Terus apa nih buat Indonesia? Saya sekarang ada di level itu, ada di level memahami Dworkin tuh, nice to know, teorinya benar sekali kayaknya ya, benar sekali. Tapi tadi yang nggak bisa dilupakan itu American exceptionalism. Itu mungkin. Mungkin cukup. Terima kasih Bung Tanius. Mungkin akan dilanjut di bab selanjutnya. Ya. Oke, mungkin segini aja sesi tanya jawabnya. Kepada Bung Tanius, jika ada closing statement mungkin yang ingin disampaikan atau sebagai pengantar diskusi untuk minggu depan, dipersilahkan. Saya hanya mau mengulang sedikit. Ya, sepertinya kalau dari diskusi kita menarik ya, kontroversi antara positivisme hukum dan hukum kodrati, dan ternyata sudah langsung ditangkap ya tadi, terutama oleh Bung Rizky, Bung Gray, dan Bung Dion. Dan kontroversinya itu ditangkap sekaligus menunjukkan ada sesuatu yang lebih besar dari kontroversi ini, dan itu tadi ya, kita sudah menyebut-nyebut tadi ada Ronald Dworkin, dan nanti ada realisme hukum ya. Jadi Ronald Dworkin, itu sorry saya mau bilang, kenapa Ronald Dworkin itu sedemikian besar ya dalam diskusi filsafat hukum Anglo-Amerika? Karena dia satu orang. Kalau realisme hukum kan ada tuh, ada grupnya kan. Kalau positivisme hukum kan ada grupnya, ada Hart, ada Kelsen. Nah, Dworkin ini kenapa dianggap keren gitu ya? Dia sendirian ngelawan itu semua gitu.
Dia cuma satu aja nih, cuma satu nama aja. Jadi kan bukan disebut Dworkinism kan, bukan disebut Dworkinisme, tapi dia satu orang yang itu saking cerdasnya ya, bahkan Hart sendiri mengakui dia cerdas sekali. Tapi Dworkin dan realisme itu ada di satu jalur sebenarnya. Yang tadi saya katakan, mengajak kita untuk semakin dekat untuk melihat apa yang real sih dari hukum. Perintah dan sanksi real nggak? Lebih real mana? Lebih penting mana? Unsur perintah, unsur sanksi, unsur kepastian, unsur paksaan dari hukum, atau yang dirasakan masyarakat, yang dialami masyarakat. Dworkin nanti akan mengulas itu. Dan realisme akan mengulas itu lagi. Jadi kita mulai ketemu ya perjalanan ini. Alur perjalanan. Begitu saja, Mbak Nurleli. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kepada Bung Tanius. Selanjutnya mungkin peserta atau rekan-rekan sekalian diharapkan on-cam-kan kamera supaya kita bisa screenshot bersama untuk bukti dokumentasinya. Yuk rekan-rekan, Bung Gevara, Afif, Hadi, Sarina Nikita, dan Bung Yoel. Silakan menghidupkan kameranya biar kita capture. Supaya 1, 2, ulangi, 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih Bung Tanius. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Bung. Terima kasih, Bung. Sehat dan bahagia selalu. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Saya pamit ya. Thank you.